Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dibangkitkan dari tidur kita memiliki hari yang baru. Kita diperpanjang umur kita. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kesempatan yang luar biasa. Kita mendapatkan umur yang panjang. Tetapi umur yang panjang itu bukan segalanya. Umur yang panjang akan menjadi baik kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mengetahui cara bagaimana kita mendapatkan umur yang berkah. Ada sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Maryam 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku, Nabi Isa, orang yang senantiasa diberkahi dimanapun aku berada. Jadi di sini Nabi Isa alaihissalam dan tentu nabi-nabi yang lain, dan tentu juga orang-orang yang mengikuti langkah mereka adalah orang-orang yang diberkahi. Yang dimanapun mereka berada selalu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang derajatnya hasan, riwayat Al-Imam As-Suyuti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuba liman tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Alangkah beruntungnya orang yang dipanjangkan umurnya dan dia melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang umur tersebut. Jadi inti dari keberkahan umur kita, apakah kita melakukan kebaikan-kebaikan di rentang umur yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ada dua orang sahabat yang masuk Islam bersamaan. Mereka rajin beribadah, tapi yang satu jauh lebih rajin, yang dua ini biasa-biasa saja. Yang kemudian terjadi peperangan, yang rajin itu gugur syahid. Sementara yang kedua yang biasa-biasa saja itu tidak gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang sahabat itu bermimpi. Konon mimpinya itu adalah di surga. Ada yang keluar dari surga kemudian memanggil ada beberapa orang di luar surga. Ternyata yang dimasukkan ke surga itu adalah orang yang tidak gugur di jalan Allah, ibadahnya biasa-biasa saja. Nah, sementara orang yang dikemudiankan masuk surga adalah orang yang sangat rajin, kemudian dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sahabat tadi keheranan dengan apa yang beliau lihat di mimpi itu. Kemudian di pagi harinya beliau cerita kepada para sahabat juga keheranan. Kenapa orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, kemudian tidak gugur di jalan Allah, kok masuk surganya lebih awal daripada orang yang ibadahnya rajin, kemudian gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kisah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian heran? Bukankah yang tidak gugur di jalan Allah itu masih memiliki umur yang lebih panjang? Bukankah di umur yang lebih panjang itu dia melakukan sholat, dia puasa, dia umroh, dia sedekah, dia tilawah, dan sebagainya. Jadi pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur panjang itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah mengisi rentang umur yang panjang itu dengan kebaikan, dan itu bisa mengalahkan orang yang ibadahnya luar biasa tapi umur mereka pendek. Jadi keberkahan itu, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah
tuba liman tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Beruntunglah orang yang umurnya panjang, kemudian amal ibadahnya itu baik. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kunci gitu ya, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama tentang bagaimana memaksimalkan umur untuk kebaikan sehingga umur kita itu penuh dengan keberkahan. Yang pertama adalah kita itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni ma kanatil wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berilah aku kehidupan selagi kehidupan itu baik untukku. Berilah aku atau wafatkanlah aku selagi wafat itu baik untukku. Jadi tidak mesti kehidupan panjang itu baik, tidak mesti umur pendek itu buruk. Yang penting adalah ada kebaikan di situ. Kemudian yang kedua adalah kita bermujahadah. Bermujahadah untuk beramal lebih baik dan lebih banyak. Ada seorang ulama salaf mengatakan, kullama zada hizbi minal Qur'an zadatil barakatu fi waqti. Semakin aku memperbanyak wirid Qur'anku, maka semakin berkah umurku. Jadi sini mujahadah untuk memperbanyak wirid. Wirid itu artinya adalah seberapa halaman atau seberapa juz yang kita baca setiap harinya dan kita konsisten dengan jumlah tersebut. Semakin banyak ternyata semakin berkah umur waktu yang dimilikinya. Itu bermujahadah. Kemudian yang ketiga adalah terus belajar, mempelajari ilmu agama, dekat dengan para ulama. Karena ini ternyata adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, keberkahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman dalam agama yang baik. Artinya apa? Belajar, kemudian dekat dengan para ulama. Kemudian yang berikutnya adalah memanfaatkan waktu-waktu istimewa. Hari Jumat, waktu istimewa. Kemudian bulan Ramadan, waktu istimewa. Hari Arafah, waktu istimewa. Waktu-waktu istimewa itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, walaupun derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, Inna li rabbikum fi ayyamid dahri nafahatin fata'arradu laha la'alla ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih musim-musim tertentu untuk memberikan rahmat yang sangat banyak. Maka kita hendaknya memanfaatkan musim-musim tersebut, waktu-waktu tersebut. Sangat mungkin ketika kita mendapatkan bertepatan kita bermujahadah memaksimalkan ibadah kita pada waktu tersebut, itu kita mendapatkan keberkahan yang sangat banyak, kemudian tidak akan sengsara selamanya. Kemudian yang berikutnya, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak bernilai pahala. Seperti disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma qa'ada qaumun maq'adan la yadhkurunallaha fihi wa yusalluna 'alan nabi illa kanat 'alaihim hasratan yaumal qiyamati wa in udkhiru al jannata litsawab." Setiap orang yang duduk-duduk kemudian tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bernilai kebaikan pahala, maka pada hari kiamat nanti itu hanya akan menjadi penyesalan. Walaupun orang itu masuk surga dengan pahala yang lain, kenapa aku tidak mendapatkan pahala itu? Kenapa waktu yang kugunakan untuk duduk-duduk itu tidak bernilai pahala yang menaikkan derajatnya di surga? Dan yang terakhir pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kita membiasakan akhlak-akhlak Islami.
dalam pribadi kita ada akhlak yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena akhlak itu pahalanya sangat berat dalam timbangan seorang Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma syai'un asqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di timbangan seorang mukmin melebihi akhlak yang mulia. Maka kalau kehidupan kita penuh dengan akhlak yang mulia, umur kita itu adalah umur yang membawa pahala sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.